Ujian dari video, silahkan Bapak Lloyd. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I have no fear when Jesus walks beside me, for I'm sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise, they won't worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and none of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. Soon I shall hear the call from heaven's host. Come home, my child. It's the last mile you must trod. I'll fall asleep and awake in God's new heaven. Shelter safe within the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise, they won't worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and none of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. Oh yes, I'm sheltered in the arms of God. Boleh langsung ini? Nggak kedengaran, Novi. Halo. Oh sorry, saya lupa unmute. Jadi waktu yang berikut ini saya berikan kesempatan kepada, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yohanes Hendro Wirawan untuk menyampaikan kesaksian dan renungannya, dan mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri. Dan topiknya pada malam hari ini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya persilahkan, Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Apa suara saya kedengaran? Ya, jelas. Oke, terima kasih.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bu Novi Sondak, bahkan juga Ami Liong, bahkan juga doanya Bapak Suyatno Venu. Terima kasih. Ya, dan juga pada apa namanya ya, selamat pagi untuk Indonesia dan selamat malam untuk di Colorado ya. Izinkan saya boleh share untuk PowerPoint saya. Terima kasih. Silahkan. Ya. Baik, saudara kasihan Tuhan, sungguh kebahagiaan bagi saya di mana pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa membawakan kesaksian dan renungan. Tadi sudah didahului waktu sebelum kita mulai, rupanya di sini ada orang-orang tua saya, jadi semakin saya gemetar apa yang saya harus mau saksikan, tapi saya yakin biarlah Tuhan saja yang akan memimpin dalam kesaksian dan doa. Mohon maaf juga saya mengambil sebuah gambar di gereja, karena saya juga merasakan bahwa hari ini, malam hari ini, saya berada di tengah-tengah gereja yang indah, suasana yang sejuk, bahkan juga dingin mungkin hari ini. Tapi saya sangat berterima kasih sebelumnya kepada Pendeta Yoram. Ya, salam hormat Pak Pendeta. Untuk tidak mengurangi rasa hormat saya, sudah diberikan kesempatan. Saya kenal Pendeta Yoram waktu pendeta ini selalu mengikuti pelayanan dedikasi. Ya, alumni dari Ayas. Ya, saya juga sering mengikuti. Saya lihat beliau sangat aktif di dalam menyampaikan masukan-masukan dalam untuk perkembangan dedikasi pelayanan di jemaat. Salam Pendeta. Yang kedua adalah saya ucapkan terima kasih kepada Majelis Jasdak yang sudah mengundang saya, memberikan kesempatan terutama kepada abang saya, Bang Lloyd Simorangkir. Ya, mungkin abang waktu masih di Tanjung Anom, saya masih kecil mungkin. Ya, saya di Tanjung Anom waktu itu kelas, kalau nggak salah, kelas 4 SD. Ya, setelah itu saya ikuti Bapak pindah-pindah Pendeta Ngatino. Ya. Dan juga terima kasih kepada moderator ataupun operator yang terlibat acara pada malam hari ini. Dan juga kepada yang lain yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya yakin di balik layar Tuhan akan selalu memberkati kita, dan kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara pada malam yang indah ini. Perkenalkan, inilah keluarga besar daripada Pendeta Ngatino, mungkin ada sebagian yang sudah kenal. Inilah orang tua saya, ya, juga adalah Pendeta Ngatino. Di sini juga ada kakak saya, namanya Novembrin. Ya, di sini juga ada adik saya, Nana. Jadi kakak dan adik saya adalah perempuan. Saya cuma hanya laki satu-satunya. Inilah keluarga saya. Jadi keluarga besar Ngatino mempunyai 3 cucu, baru 3 cucu. Ya, inilah pohon keluarga daripada keluarga besar Ngatino yang update dari tahun 2021 yang kemarin. Dan dari keluarga saya atau keluarga besar Ngatino ini mengingat akan satu ayat yang menjadi pokok dan menjadi kekuatan bagi keluarga kami masing-masing, khususnya keluarga besar Ngatino. Apa itu? Yeremia 17 ayat yang ke-8 ya, berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan
yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah satu kekuatan bagi keluarga kami, keluarga khususnya keluarga besar Ngatino, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi harapan. Kenapa? Kalau kita selalu mencari air kehidupan, ya, Tuhan akan selalu memberkati kita. Walaupun kita panas terik, ada permasalahan, Tuhan akan memberikan kesejukan, kekuatan. Bahkan juga dikatakan sini adalah yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Ya, ini dia. Ini secara khusus untuk keluarga saya perkenalkan keluarga saya, yaitu keluarga Pendeta Yohanes Wirawan. Jadi kalau di Jawa ini tidak ada marganya. Jadi kalau biasa, kalau di Manado atau di Batak biasanya kalau saya seperti ini berarti ada Ngatinonya. Tapi hari ini saya nggak, karena orang Jawa, jadi tidak ada pakai nama orang tua. Jadi Pendeta Yohanes Wirawan, Yohanes Hendro Wirawan lengkapnya. Saya dikaruniakan baru anak satu saya ini yang paling ganteng, namanya ya Jovan Lee Wirawan. Ya. Lalu istri saya namanya adalah Sanita Tambingon Sumual. Ya. Ini asli orang Tompasu Baru kalau saudara pernah Minahasa Selatan. Ya, masih ada keluarga dengan keluarga Tambingon ataupun saudara kenal Pendeta Tambingon mungkin ya. Ini dia. Jadi hampir kalau saya katakan beliau ini adalah keluarga besarnya adalah keluarga pendeta. Jadi saya sangat bersyukur sekali mendapat istri Sanita ini. Sanita ini sangat luar biasa ya. Bahkan kami juga waktu perjuangan mendapatkan beliau pun sungguh luar biasa. Hanya dengan doa Tuhan jawab dan Tuhan tunjukkan. Nah, saudara sama Tuhan, ya, saya adalah anak yang kedua daripada Pendeta Ngatino. Saya ditamatkan waktu SD di Malang, tapi walaupun saya sekolahnya di Pasuruan, ya, jadi waktu itu sekolah Advent Pasuruan, SD Advent Pasuruan itu ujian nasionalnya masih nebeng kepada sekolah Dieng di Malang waktu itu. Ya. Lalu kami tamat dari SD, ya, kami masuklah. Ya waktu itu saya memberi julukan sebetulnya sekolah lanjutan Advent Purwodadi yang di Malang sana adalah seperti penjara. Memang kami ini sebetulnya anak-anak yang bebas sebetulnya. Tapi kenapa orang tua saya harus memenjarakan saya? Seperti itulah pikiran waktu itu. Tetapi kalau saat itu tidak saya bertahan, mungkin saya nggak bisa bertemu dengan saudara hari ini. Ya, saya tamat di sana tahun 95, lalu saya melanjutkan ke UNAI di Bandung tahun 2000. Dan di di Selapor ataupun di UNAI, kami secara pribadi sangat berbahagia, apalagi kepada orang tua saya Pendeta Ngatino, saya sekolahkan, walaupun secara administrasi biasanya anak pengerja ini ada dapat bantuan, tetapi kami di Selapor ataupun di UNAI, saya adalah seorang yang sangat sangat ingin membantu orang tua. Saya selalu bekerja, ya, entah itu jadi janitor, entah itu jadi maintenance, yang penting saya membantu orang tua. Nah, setelah tamat dari sekolah UNAI, ya, saya langsung ditempatkan waktu itu di Konferen Jawa Konferen Jawa Barat. Ya. Di sana saya hanya 2 tahun. Nanti saya akan juga akan sedikit bersaksi. Setelah itu saya ada pemikiran karena waktu itu ada pergantian dari ketua UNI waktu itu menganjurkan bahwa putra daerah tidak boleh bekerja di daerahnya. Waduh, saya bilang gimana bisa begini nih? Akhirnya waktu itu kami bertekad, karena saya waktu itu masih bujang, belum menikah sama istri saya, ya tahun 2002 lah, saya atau 2001 waktu itu. Akhirnya saya melamar ke Kalimantan, daerah Kalimantan kawasan timur.
Di sana saya melayani selama 12 tahun. Sampai waktu itu, ya tahun 2004 saya mendapatkan istri, lama langsung saya nikah, ya, langsung mendapat anak saya. Di sana saya melayani selama 12 tahun. Nah, selama 12 tahun ini, waktu sebelum Bapak waktu itu pensiun tahun 2013, ya, jadi pendeta di Jawa Timur, ya. Saya waktu itu dikasih tahu, gimana yo mau pindah ke Jawa Timur. Ya kalau saya dipanggil ya siap. Kalau melamar lagi susah sekali, saya bilang seperti itulah. Berarti dari awal lagi. Akhirnya kami dipanggil tahun 2013, Bapak pensiun, dan sampai sekarang saya berada di Konferen Jawa Kawasan Timur. Ya. Posisi saya adalah di Surabaya saat ini. Nah, saudara Tuhan, inilah kesaksian sedikit dari apa yang saya bisa sampaikan dalam pelayanan. Tapi saat saya juga akan membawa firman Tuhan, saya juga akan sedikit yang saya sudah uraikan secara pintas dalam pendidikan saya ataupun pengalaman pelayanan saya selama saya menjadi seorang anak pendeta, seorang pendeta juga, ya. Mudah-mudahan juga anak saya juga bisa ambil pendeta. Jadi ada 3 generasi, ya. Tapi hanya kuasa dengan doa. Baik, saudara Tuhan, saya undang kembali kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah siang malam, kebutuhan terbesar kami biarlah Roh Kudus mengurapi kami masing-masing. Apa yang kami pelajari, apa yang hamba-Mu saksikan dalam pengalaman panggilan-Mu, urapan-Mu, kasih-Mu, belas kasihan-Mu, agar ini pun menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu. Oleh karena hamba-Mu akan memberikan sedikit dari renungan, kekuatan apa yang hamba-Mu alami selama ini, sehingga itu menjadi kekuatan kami untuk kami lebih tahu bagaimana Allah bekerja melalui kehidupan kami saat ini. Inilah doa kami, inilah pengalaman kehidupan kami yang akan kami menjadi pelajar bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, renungan ataupun kesaksian yang saya ingin bawakan tadi sudah dibacakan oleh Ibu Novi Sondak, terima kasih, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, saudara Tuhan, saya ingin membaca secara jelas ayat inti kita, perenungan saya, bahkan juga kekuatan bagi saudara dan saya juga, dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari ayat ini, kita akan belajar memahami tentang cara Allah kerja. Selama ini saya ingin meresapi, memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Artinya bahwa Allah tidak pernah lepas tangan
Dari kata yang saya bold warna kuning ini, Allah tidak pernah lepas tangan. Saya mempunyai kesaksian, saudara. Saya pernah mengalami sebuah kehidupan menelan pil yang pahit, yang dimana dalam kehidupan saya nggak pernah melakukan hal itu. Tetapi orang itu memfitnah saya. Pada suatu kali saya berada di satu wilayah, karena waktu itu saya masih muda dan waktu masih kuliah, saya suka main bola. Pada waktu itu, saya ingin menyampaikan atau pendekatan kepada saudara-saudara, kepada orang-orang muda, atau waktu itu di satu tempat yang terkenalnya adalah Karang Taruna, atau kumpulan orang-orang muda di satu wilayah atau satu kampung. Saya pendekatannya dengan main bola. Waktu itu memang saya jago sekali, saudara. Saya sudah merantau kemana-mana. Masuk klub sana, masuk keluar sini, saya sudah masuk. Jadi waktu itu anak-anak muda ini waktu melihat saya main, mereka terpesona. Wah, Pak Yu, kok bisa main seperti itu, katanya. Gimana kalau Pak Yu jadi pelatih? Saya langsung, Tuhan terima kasih. Tuhan tidak lepas tangan di mana saya ditempatkan. Di situ Tuhan bekerja. Akhirnya saya melatih orang-orang muda itu dengan cara saya. Yang pertama yang saya tekankan waktu itu adalah dengan pola kesehatan. Karena waktu itu kebanyakan Karang Taruna main bola sambil merokok, saudara. Disitulah saya bisa, saya bilang, saya sesak, saya bilang. Loh kenapa Pak Yo, katanya? Iya, kalian main bola kenapa bisa kok sambil merokok? Iya, kalau nggak merokok, nafas saya nggak bisa panjang. Saya bilang, terbalik, saya bilang. Kalau adik mau nafas yang panjang, nggak usah merokok, saya bilang. Nggak bisa, Pak Yo. Sekarang gini aja, 1 minggu, kalau adik bisa main bola nafas panjang tanpa merokok, kita bisa, saya yang melatih. Tapi kalau tetap nafas pendek, kalau adik masih merokok, saya nggak mau melatih. Oke, Pak Yo, saya coba nggak merokok, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Puji Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan tidak pernah lepas tangan waktu itu. 1 minggu saya latih anak-anak tanpa merokok. Saya bilang, kalau adik-adik mau fisik yang kuat, jangan merokok. Makanan yang sehat, saya bilang seperti itu. Betul waktu itu. Akhirnya kami menang dari kampung ke kampung, kami main dan selalu menang. Mereka pun, wah, itu pun golnya sangat fantastik, saudara. Di atas 5, saudara, waktu itu. Nah, saudara sama Tuhan, akhirnya tibalah waktu itu 17 Agustus. Ya, kami diundang. Wah, kami sudah waktu itu sudah semifinal. Semifinalnya waktu itu adalah, ini yang jadi pilpres saya waktu itu. Tapi kami minta ke panitia waktu itu final, mainnya itu jam 7 malam. Ya. Setelah kami tutup Sabat, kami lari ke tempat kelurahan, gedung kelurahan. Kami kumpul di situ, kami berangkat sama-sama. Di situ, saudara, di situ ada ketua jemaat, di situ ada ketua PA, di situ ada bendahara. Hampir semua majelis juga ikut waktu itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Besoknya, hari Senin dan hari Selasa, saya tidak dipanggil, tapi orang tua angkat saya waktu itu, tempat di mana saya tinggal, yaitu bendahara jemaat, dipanggil ke konferen, ke daerah, ditanya waktu itu. Langsung pengadilan, waktu itu kebetulan Eskom. Saya tanya kepada Bapak, jawab dengan benar. Pendeta Yohanes, apakah main bola hari Sabat? Dia jawab tidak. Enggak mungkin, katanya. Laporan saya sudah ada bukti-buktinya. Atau bertanya. Akhirnya pertanyaan itu diprinter karena waktu itu memang mereka tidak suka sama saya. Enggak tahu apa sebabnya. Tapi saya tidak ada pikiran ke sana. Ditanya akhirnya kepada bendahara,
Ketua tanya kepada, hari apa dia main bola hari itu? Ya hari itu hari Sabtu, Pak. Berarti hari Sabat kan? Nah, melanggar, catat. Akhirnya kami pun dikembalikan, saudara. Saudara, apa yang saya bisa sampaikan di sini? Allah tetap tidak pernah lepas tangan. Kenapa saya katakan Allah tidak pernah lepas tangan? Sebab dia dapat mengkondisikan segala sesuatu dalam rangka memberikan hal-hal yang terbaik kepada kita, yang mengasihi dia. Akhirnya apa ya saudara? Pembimbing saya melaporkan, jadi nggak ada yang membela officer daerah, nggak ada. Akhirnya kami dikembalikan. Saya tidak dikonfirmasi, saya tidak ditanya, tiba-tiba saya langsung sepihak, tidak ada teguran pertama, tidak ada teguran kedua. Pada waktu itu, sudah banyak juga anak-anak muda ini juga sudah belajar. Waktu saya konfirmasi ke orang tua saya, Dad, gimana ini? Yohan ini? Pulanglah, katanya. Berdoa sama Tuhan, katanya. Akhirnya saya pulang ke Surabaya. Ya, inilah yang menjadi kebanggaan bagi orang tua saya waktu itu, Pendeta Ngatino waktu itu, bahwa mengatakan bahwa pulang saja, doa saja. Disinilah yang menjadi pertanyaan. Kenapa orang tua saya ini ya? Saya membuat masalah, tapi orang tua saya tidak marah. Inilah kehebatan orang tua saya ini. Malah suruh, ayo pulang, doa kamu. Biasanya kalau anak masalah, ya langsung dimarahi. Kenapa kamu? Tanya langsung dimarahi. Tapi orang tua saya Pendeta Ngatino nih, orang yang paling sabar waktu itu. Pulang nak, doa kita. Akhirnya saya pulang, saya sambil takut-takut mau masuk rumah waktu itu, dan satu jemaat mengantar ke rumah kami waktu itu. Kebetulan orang tua saya Pendeta Ngatino masih di departemen, ya, di Konven Jawa Kawasan Timur. Pulang waktu itu di satu komplek. Loh, kenapa Yohan pulang? Semua pada tanya-tanya pendeta. Saya cuma hanya diam. Nah, saya nggak mau memperkeruh keadaan itu. Saya bilang, ya ada masalah. Saya menelan pil pahit. Saya bilang seperti itu. Tapi saya lihat orang tua saya, dia senyum-senyum saja. Dia peluk saya. Mari kita berdoa. Inilah yang menjadikan suatu kekuatan bagi saya. Saya masih ingat. Saya bilang, Tuhan, kenapa terjadi sama orang tua? Saya salah, tapi kenapa Tuhan masih apa? Gunakan. Saudara, mungkin saya bisa saja mudah putus asa. Tuhan panggil saya, kenapa saya dibuat seperti ini? Saya bisa bersungut-sungut. Tetapi di sini, ini yang menjadi pelajaran bagi saya. Bahwa saya dapat memahami cara kerja Allah. Kenapa saya katakan ini? Ya, bisa saja kalau saat itu saya putus asa, kalau Tuhan pakai saya, ya, Tuhan akan memperlanjutkan. Saudara, malam hari itu Tuhan jawab apa yang menjadi pergumulan saya. Apa jawabannya? Apa jawabannya, saudara? 5 tahun berikutnya, pendeta yang melaporkan saya, pendeta yang membimbing saya juga bermasalah. Yang kedua, bendahara juga bermasalah. Ketua di tempat itu bermasalah juga, saudara. Saya bilang, bukan saya hebat, tetapi yang saya dapati pelajaran hari ini adalah, yang saya mengerti adalah Tuhan memiliki cara kerjanya. Dan saya tidak pernah menuduh kepada Tuhan, seperti katakan sini. Maka kita juga tidak akan pernah menuduh Allah melakukan yang kurang pantas kepada. Apa artinya, saudara kasih Tuhan? Mungkin dalam tindakan Tuhan, ya, dalam tindakan Tuhan, ya, Allah selalu memberikan kepada kita dengan hal-hal yang kita tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Mungkin saya berpikir bahwa sudahlah, kalau sudah jadi pendeta tidak akan mungkin di PHK atau di apa. Tetapi apa yang terjadi sama saya, saudara? Apa yang saya pikirkan itu malah yang terjadi. Tidak seperti yang saya gambarkan.
rupanya Allah tidak pernah merancang hal-hal yang jahat atau menginginkan rancangan kecelakaan bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 29:11. Sebaliknya, Allah selalu menginginkan hal-hal yang baik yang kita lakukan sebagai umat-Nya. Saudara sama Tuhan, saya ada satu ilustrasi. Sebetulnya ini juga yang menjadi pergumulan saya. Apa itu? Inilah ceritanya. Jadi, ya, ada seseorang penjual buku tertekan karena angka penjualannya begitu rendah. Ia heran kenapa melihat rekannya, ya katakanlah namanya si Boy lah katanya, yang gagap itu, tapi penjualannya selalu bagus. Merasa perlu belajar dari Boy ini, maka penjual atau rekan daripada Boy ini bertanya, apa sih strategi yang bisa Boy lakukan? Akhirnya dia tanya kepada Boy ini. Dengan polos, Boy menjelaskan, oh seperti itu, oh saya buat seperti ini. Maka dikatakan sini, aku cuma tanya pada pembeli, apakah mau beli buku atau saya bacakan? Saudara kasih Tuhan, jika seorang penjual ini orang gagap, ya, inilah strateginya. Di dalam kekurangan, ya, dia ada kelebihan. Dengan cara apa? Tuhan berikan hikmat. Mau beli atau saya bacakan dengan kata-kata yang gagap itu. Singkat cerita, saudara, dari cerita ini mengatakan bahwa, wah, daripada saya dibacakan satu buku tidak selesai-selesai, lebih bagus saya apa? Beli buku itu. Memang betul, saudara. Inilah juga yang terjadi pada saya. Aduh, saudara, pengalaman begitu banyak dalam kehidupan saya yang terjadi. Ya. Saudara tahu, waktu saya menjadi senior di UNE tingkat 4, saya tidak pernah membawakan firman Tuhan di depan chapel. Tetapi waktu itu, ya, pendeta perangin angin yang waktu itu dekan yang dulu pernah juga jadi ketua UNI, ya sekarang sudah pensiun, mengetahui saya. Akhirnya nama saya dipanggil, Yohan, saya dengar kamu nggak pernah khotbah. Aduh, cilaka dalam hati. Padahal saya ini pendeta, tapi nggak pernah khotbah, saudara. Saya bilang, katakan, Sir, saya ini nggak bisa khotbah. Ngomong di depan pun, perkenalan pun, ya puji Tuhan hari ini bisa lancar. Saya nggak tahu kenapa kok bisa lancar hari ini. Saya katakan, Sir, saya nggak bisa ngomong. Apalagi ribuan mahasiswa ini. Dan aduh, saya bilang, Sir itu bilang, Yohan, kau mau tamat nggak jadi pendeta? Oh, ya mau, Sir, saya bilang gitu. Wah, kalau saya bilang, saya nggak mau, berarti 4 tahun selama kuliah saya mubazir, saudara. Akhirnya, oke, kok gitu, hari Senin, kau khotbah katanya. Waduh, saya tanya, Sir, ada nggak? Oh, ada katanya. Waduh, cilaka ke-12 itu. Akhirnya saya cobalah hari Senin, saudara. Benar, saudara, waktu itu di Unai, musim waktu itu dingin, itu tahun 99 waktu itu kalau nggak salah. Saya khotbah itu. Khotbah pertama dan terakhir, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Waktu itu kakak protokol menyampaikan bahwa seperti tadi sudah disampaikan, malam hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu PHD. PHD ini adalah singkatan dari pendeta hari depan. PHD Yohanes Wirawan. Waduh, langsung saya lemes. Waduh, tapi saya heran waktu itu. Semua mahasiswa berisik semua. Siapa itu? Ya. Rupanya, saudara, karena saya di UNE punya nama artis, setelah saya diminta berdiri, disebutlah nama saya, tolong PHD Yohanes berdiri, saya berdiri, semua langsung, oh Harmet, saya langsung kenapa saya, waduh, saya cilaka yang saya bilang. Apa yang terjadi, saudara?
Saya bilang, waduh, gimana ini? Akhirnya silahkan PhD. Saya maju. Waktu itu saudara, saya print itu khotbahnya. Ya. Karena waktu itu dingin, saya pakai jas. Tetapi saya merasakan bukan dingin, panas. Keringat yang keluar dari kepala saya itu sebesar jagung, saudara. Menetes ke khotbah saya. Saya mau khotbah pun, aduh, ngomong apa lagi nih, saudara? Tidak kabur, saudara. Saudara kasih Tuhan, inilah saya bilang, apa yang mau saya bisa saksikan. Tapi ayat tadi Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu yang mengasihi. Makanya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara kasih Tuhan, pengalaman saya begitu banyak. Masalah demi masalah ada dalam diri saya. Tetapi sesulit apapun masalah yang kita hadapi, ini yang menjadi kekuatan saya adalah, dikatakan ayat ini bahwa janganlah kita mempersalahkan Allah. Karena apa? Karena Dia selalu berbuat baik, selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Untuk apa? Supaya memahami cara kerja Allah. Jadi dari kesaksian saya ini secara pribadi saya ada 3 yang menjadi penekanan kehidupan saya, yang saya pahami dalam cara kerja Tuhan. Yang pertama, Allah bekerja tidak pakai jalan pintas. Allah tidak mau kita tiba-tiba, oh Yohan jadi pendeta. Saudara kasih Tuhan, saya ingin cerita, di sini ada orang tua saya, saudara. Waktu itu sering pendeta Ngatino ini kemana-mana saya selalu diajak. Dan ini yang selalu ingat dari saya. Apa itu? Mengatakan setelah doa mau keluar dari anggota yang mendoakan, Bu atau Pak, ini anak saya, calon pendeta. Dalam hati saya, gimana saya masih kecil kok saya bisa dibilang mau jadi pendeta, saya bilang. Karena waktu itu saya masih suka lari, suka ke sana ke sini. Tetapi di sini Allah bekerja tidak pakai jalan pintas. Kalau Tuhan mau, waktu itu saya langsung diangkat mungkin pendeta, masih kecil. Tapi Tuhan tidak seperti itu, saudara. Sama seperti ini saya sampaikan. Sebagai contoh, ya, bangsa Israel, ya, waktu itu menghadapi halo, ya. Ya, suaranya jelas, Pendeta. Oh, jelas ya. Oke. Di dalam Keluaran 13 ayat 17 mengatakan bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun ini yang kita garis bawahi, saya ingin garis bawahi di sini. Jalan ini yang paling dekat. Ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu jalan yang terbaik, saudara. Tetapi Tuhan juga tahu akan kehidupan dari bangsa Israel ini. Apa itu? Kalau saat mereka keluar dari Mesir, lalu mereka berperang, mereka bilang, katanya keluar, tapi kita harus mati berperang. Tapi apa yang disini dikatakan? Allah berfirman, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Dalam hal ini, saudara kasih Tuhan, sebetulnya
Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik. Tuhan tahu seberapa kesanggupan kita. Tapi tidak dengan cara yang instan. Sama seperti bangsa Israel, kadangkala kita juga harus dibawa ke padang gurun yang kering, yang tandus. Mungkin kita harus menghadapi pencobaan, pergumulan. Hari-hari kita, Tuhan maunya kita mengalami sebuah proses, bukan dengan instan. Ya. Tetapi dikatakan sini, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Apa maksudnya sini, saudara? Melewati negeri orang Filistin, berperang. Tuhan kasih berputar, berhadapan dengan laut Teberau. Apa maksudnya sini? Diharapkan kita, saudara saya, terutama saya, berharap untuk tetap bergantung, supaya kita tahu cara kerja Allah. Bagi Tuhan yang terpenting adalah proses kita bergantung kepada Tuhan. Lalu yang kedua, contoh yang kedua. Ya, contoh kedua di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai yang ke-17. Ya. Saudara yang punya Alkitab boleh saudara baca. Ya, mungkin ini tulisan terlalu kecil. Ya. Di sini, ya, di ayat ini, disinilah ada dialog antara Musa dengan Tuhan. Di mana saat itu Musa dipanggil sebagai orang yang akan membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah apa? Mesir. Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Musa diberikan penjelasan. Tetapi Tuhan katakan apa? Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kukatakan. Tetapi saudara, inilah yang dibuat oleh Musa. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Oh, saudara kasih Tuhan. Musa berbicara kepada Tuhan. Begitu, Tuhan utuslah. Bayangkan saudara. Maka di ayat berikutnya, ayat 14 mengatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan berfirman. Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Saudara kasih Tuhan. Singkat cerita bahwa saya bisa memberikan satu kehidupan daripada Musa, ya. Bahwa dia ini adalah lahir di tanah perbudakan Mesir, yang mungkin kita sudah tahu, tetapi dibesarkan di istana Firaun. Dia juga ditolak oleh orang Israel, ya waktu itu karena dia orang mungkin tidak tahu atau dia tahu, ya. Dia akhirnya lari ke Midian, ya. Lalu Tuhan memanggil dia dari Midian untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dia memimpin bangsa Israel di padang gurun dan menghadapi banyak pemberontakan. Ya. Dia menerima hukuman Taurat dari Allah. Dia tidak masuk ke tanah perjanjian karena tidak taat kepada Tuhan. Tetapi saudara sampaikan, yang saya ingin tekankan sesuai dengan kesaksian saya pada malam hari ini, ya, untuk di sana, Tuhan memanggil dia dari Midian, ya, membawa keluar. Ya, tetapi Musa banyak alasan, saudara.
berat mulut, berat lidah. Ya. Bayangkan saudara, mungkin jadi seorang pendeta sudah lahir di desa, dibesarkan di kota, sampai di tanah kelahirannya dia ditolak. Ya. Sudah jadi pendeta malah banyak orang yang bersungut. Ya. Bahkan sudah menerima kuasa Tuhan, tapi tetap dia tidak apa. Ini mungkin dalam pengalaman kehidupan saya. Yang saya ingin tekankan di sini, sesuai dengan pengalaman daripada Musa dalam pandangan sisi-sisi yang lain, mungkin saudara, di sini Musa yang tidak pandai bicara seperti saya, mungkin lafalnya. Ya. Mungkin kalau kita bisa katakan di sini kalau bahasa Yahudi ini kan huruf mati. Mungkin di Indonesia nggak bisa ngomong R. Ya. Suruh mengungkapkan R, coba gimana? Ular melingkar-lingkar. Kan semua pada R semua, saudara. Mungkin Musa salah satu seperti itu. Nggak bisa ngomong salah satu huruf mati itu. Atau pemikiran saya adalah mungkin dia juga gagap. Atau ini dia, saudara. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur kata-kata yang efektif. Ya. Karena kata-kata datangnya begitu cepat untuk menyebabkan dia menjadi apa? Berat mulut atau berat lidah, saudara. Saudara sama Tuhan, saya sangat bersyukur waktu itu 2 minggu yang lalu Bang Lloyd Simorangke menyampaikan saya, kalau tinggal 2 hari 3 hari saya untuk berfirman, waduh saya nggak tahu ngomong apa, saudara. Saya bisa-bisa berat mulut dan berat lidah, saudara. Saya tidak bisa ngatur kata-kata. Nggak tahu apakah yang saya sampaikan ini sesuai dengan firman Tuhan, tapi saya yakin cara Tuhan bekerja, cara Tuhan memberikan satu kekuatan bagi saya pada hari ini. Saya bisa apa? Bisa menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua adalah bahwa Allah mau memperdayakan potensi yang ada pada kita. Saudara sama Tuhan, saya berikan huruf besar potensi ini. Apa maksudnya, saudara? Wah, kalau nama potensi ini, saya sangat bisa dikatakan sebagai anak pendeta itu, anak pendeta yang paling enak, saudara. Ya. Bahkan juga ada orang yang bilang, nggak enak jadi anak pendeta. Ya. Saudara kasihan Tuhan, memang dilema, saudara. Siapa yang mau pilih keluarga kita atau jadi pendeta atau orang kaya atau miskin? Tidak ada. Ya. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Tetapi Allah mau memperdaya potensi kita. Saudara sama Tuhan, saya ingin bersaksi di sini potensi sini, saudara. Saya pernah mengalami. Waktu itu orang tua saya sering, ayo Yohan, doa, ayo Yohan, protokol, ayo Novi, kakak saya, ayo Nana, kita nyanyi. Ada yang kadang-kadang, saudara, nyeletuk, saudara. Lihat, anak pendeta lagi, keluarga pendeta, dikit-dikit pendeta. Saudara, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Secara pribadi saya, waduh, berarti kasih kesempatan yang lain. Kasih kesempatan yang lain. Sudah kasih kesempatan yang lain, apa yang terjadi? Lihat, anaknya pendeta, nggak bisa opo-opo, toh, nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat, ngambil bagian salah, nggak ngambil bagian juga apa? Salah. Dan selalu yang saya teringat sebagai anak pendeta waktu itu adalah kesalahan saya yang paling sering disebut. Siapa itu? Oh, anaknya pendeta Ngatino. Siapa itu? Oh, Yohan. Yang dulu yang suka lari-lari, saudara. Saudara sama Tuhan, aduh, enggak enak sebetulnya. Tapi hari ini saya memahami cara kerja Tuhan. Supaya apa? Tuhan mau saya memperdayakan potensi saya. Saat saya ingin bersaksi, saudara, saat saya menjadi seorang pendeta di satu tempat, apa yang terjadi? Saya mau ketawa bisa, mau marah juga bisa. Saat saya waktu itu ada perpindahan di satu tempat,
Ya. Dulu juga saya sering gereja di situ, dan juga dulu waktu kecil saya membuat keonaran. Apa yang terjadi? Loh, ini kan Yohan yang dulu bikin onar, kok sekarang jadi pendeta? Pas nggak usah kita terima aja. Secara majelis langsung diperbincangkan saudara nama saya. Saya bilang, waduh cilaka saya bilang. Saudara kasih Tuhan, inilah yang kadang-kadang kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Dan saya pun hari ini juga menjadi masih dilema, saudara. Kenapa dilemanya, saudara? Ya. Seperti ini. Ya. Saya tahu pendeta Ngatino adalah pendeta yang senior, yang memiliki dedikasi yang tinggi. Ya, maaf, bukan saya membanggakan orang tua saya, tapi saya perlu membanggakan orang tua saya karena panutan saya hormati beliau karena beliau adalah mendidik saya juga sebagai seorang pendeta. Tetapi masalahnya adalah saat saya berada di jemaat, banyak orang yang bilang, kok bapak sama anak ya berbeda ya kan? Saya bilang dalam hati saya langsung nyaut, loh ya berbeda lah saya bilang. Pak Ngatino hanya cuma Jawa Timur saya bilang. Sedangkan saya sudah pernah di Jawa Barat, saya sudah pernah di Kalimantan, sekarang saya pulang kampung. Saya bilang seperti itu. Saya sudah 3 saya bilang. Saya kadang-kadang saking jengkelnya saudara, apa yang saya buat saudara? Saya ini casingnya Jawa, tapi hati saya ini ada Manado, ada Batak, ngomong apa? Ngana, saya bilang seperti itu. Oh, mereka takut. Oh, bisa ngomong pendeta ya katanya. Nggak tahu saya ngomong dari mana, saudara. Tetapi Allah mau memperdayakan potensi. Saya hanya ambil yang baik-baik saja dari orang-orang. Untuk apa? Supaya saya memiliki potensi dalam pelayanan saya. Bahkan juga seperti contoh di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, saudara. Ya, ada seorang janda yang hanya mempunyai sebuah buli di minyak. Karena dia memiliki banyak hutang. Dia datang kepada Elisa. Apa yang dikatakan Elisa? Apa yang kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkata perempuan itu, hambamu tidak punya apa-apa sesuatu apa di rumah kecuali sebuah buli berisi minyak. Saudara, lalu Elia berkata, pergilah, mintalah bejana-bejana di luar dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Lalu ayat yang keempat. Dan kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak. Saudara, Tuhan mau apa yang ada pada kita. Potensi apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada potensi dalam tangan kita. Kita gunakan. Karunia dan talenta yang ada pada kita. Kita harus kembangkan. Tuhan juga mau memakai kita. Artinya, Tuhan tidak mau menyiapkan yang terbaik kepada orang yang malas dengan jalan bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik dan masa depan yang penuh harapan. Jika kita hanya tidur atau malas-malasan atau bersantai di rumah. Tetapi harus ada usaha yang harus kita lakukan. Kita harus memperdayakan potensi. Kita harus memperdayakan talenta kita. Tuhan akan menyempurnakan. Itulah cara Allah bekerja dalam kehidupan. Bukan
kita memberi dengan uang tunai atau tapi dengan apa yang kita miliki, talenta atau kemampuan yang ada, tapi kita harus memiliki potensi. Kita introspeksi dalam diri kita, apa yang ada dalam diri kita. Itu yang kita kita berdayakan. Saudara kasih Tuhan, mimpi apa? Mimpi yang baik apa yang kita harus miliki? Pelajaran yang ketiga adalah Allah bekerja berdasarkan hukum seimbang. Seperti tadi saudara, mimpi apa yang harus saya ini? Saya ingin mimpi jadi orang baik, tetapi kelakuannya kita tidak baik. Seperti firman Tuhan katakan, Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi saya, saudara. Bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saya tidak pernah menabur yang tidak baik. Tetapi seorang selalu memberikan fitnah-fitnah yang tidak baik. Tapi bagi saya, itu bukan urusan saya. Yang penting, saya tidak mempermalukan Tuhan. Saya tidak mempermainkan Tuhan. Karena saya adalah anak Tuhan. Amin. Jangan kita bermimpi untuk menuai yang baik jika kita sedang menabur yang tidak baik. Mungkin manusia bisa jadi sangat pintar. Dan terkadang manusia berpikir bisa mengelabui Allah atau mempermainkan Allah. Tetapi hal ini kita tidak bisa bermain. Karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Saya selalu katakan ini. Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, please forgive me. Tuhan, ampuni saya. Karena ini mohon maaf, ini aja satu kesalahan. Sebetulnya adalah Mazmur 18 ayat yang ke-25. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaran. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca dari Mazmur 18 ayat 21 sampai yang ke-27, memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Dikatakan ayat 21, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allah. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripada. Saya tidak mau dalam diri saya, saudara. Dalam prinsip saya tidak mau apa yang Tuhan sudah tetapkan. Apa yang Tuhan sudah perhatikan untuk saya jangan jauh daripada Tuhan. Walaupun saudara mungkin ada yang tahu di sini, saya masuk selapur masa kegelapan saya di sana ikuti saudara. Tetapi Tuhan selalu berlaku yang terbaik bagi saya. Saya sadar, Tuhan, kenapa Tuhan buat seperti ini? Supaya saya tahu bahwa Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi, kesimpulan, kesaksian, dan renungan bagi saya sendiri adalah ini yang menjadi kekuatan. Dan ini menjadi ayat kesukaan bagi saya. Apa itu? Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 3 ayat 9. Saya banyak sekali kekurangan. Saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menolong saya. Tuhan selalu memberkati saya. Saat saya mengalami sebuah pergumulan, percobaan, Tuhan kalau saya hitung, sudah ada mungkin minim 3 kali Tuhan menolong saya. Baik saya waktu di suatu tempat, lalu di Kalimantan, bahkan di Jawa Timur, Tuhan selalu memberikan pertolongan. Dan Tuhan selalu memberikan berkat.
saya khususnya. Bahkan pertolongannya itu apa? Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, saya tidak ada apa-apanya. Saya orang yang berat mulut. Saya berat lidah. Saya ingin menyampaikan segala sesuatu. Kalau bertemu dengan orang, saya tidak bisa ngomong. Seringkali kadang-kadang waktu pertama kali saya menikah dengan istri saya harus dipukul. Pak, ngomong Pak. Oh, iya ya. Ibu, saya kesini. Jadi selalu seperti itu, saudara, waktu itu kami. Pertama kali saya bercakap-cakap waktu itu. Tetapi puji Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kelancaran. Karena di sini kasih karunia Tuhan sudah menjadi bagian kehidupan saya. Kelemahan sayalah Tuhan menyempurnakan. Dan ini yang menjadi prinsip dalam kehidupan saya. Apa itu? Ulangan 31 ayat yang teguhkanlah hati. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara kasih Tuhan. Saat kita lemah, saat kita dicobai, saya selalu ingat ayat ini, saudara. Saya harus kuat. Saya harus teguh. Kenapa, saudara? Hanya Tuhanlah yang selalu menyertai hidup saya. Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Jadi saudara sama Tuhan, kesaksian saya dalam kehidupan saya. Ayat-ayat inilah yang menjadi kesukaan bagi saya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan apa? Kebaikan. Kesaksian dan renungan ini saya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta atas renungan dan kesaksiannya. Kiranya kita boleh belajar dari renungan ini untuk senantiasa percaya Tuhan akan senantiasa membantu kita dalam segala hal dalam hidup kita. Terima kasih. Dan selanjutnya saya mengundang Bapak Simpson Pangaribuan untuk membawakan lagu pujiannya. Halo, Silakan. terima kasih untuk renungan dan kesaksian yang luar biasa. Kedengaran suara saya? Ya. Ya, Sudah keras atau belum? kencang. Kencang ya? Sudah. Oh, sudah ya. Oke, thank you. Janganlah tawar hatimu, hanya percaya saja. Gemar lakukan wajibmu, minta dan terima kuasa. Jangan undur, maju saja. Jangan mundur dalam susah, Tuhan akan lindungkan. Harap saja, puji Tuhan dalam susah, haraplah pada Tuhan. Kalau bebanmu sangat berat dan engkau rasa penat, pandang Yesus juru selamat, Dia selamanya dekat. Jangan undur, maju saja.
akan lindungkan. Harap saja, harap saja. Puji Tuhan dalam susah, haraplah pada Tuhan. Janganlah tawar hatimu, sandar di lengan Yesus. Tinggallah dalam kasih-Mu, kelak engkau terima upah. Jangan undur, maju saja. Jangan undur dalam susah, Tuhan akan lindungkan. Harap saja, harap saja. Puji Tuhan dalam susah, haraplah pada Tuhan. Jangan undur, maju saja. Jangan undur dalam susah, Tuhan akan lindungkan. Harap saja, harap saja. Puji Tuhan dalam susah, haraplah pada Tuhan, haraplah pada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Simpson untuk lagu pujiannya yang boleh mengangkat hati kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya saya mengundang kembali Pendeta Yohanes Wirawan untuk menyampaikan doa penutup. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, sungguh luar biasa, satu kesempatan kembali kami datang ke hadapan-Mu, khususnya hamba-Mu dapat menyampaikan kesaksian pengalaman hidup, dan Engkaulah yang menjadi perenungan kami, kekuatan bagi kami, sehingga itu pelajaran yang terindah, bagaimana cara Allah bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, ampuni dosa kami, layakan kami, meteraikanlah kami dengan belas kasihan-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami sudah lakukan melalui acara pada malam hari ini, acara yang sangat baik ini, untuk kami lebih mendekatkan. Kami sudah menyampaikan doa-doa permohonan, kiranya itu menjadi kekuatan kami. Jawaban-jawaban doa akan menjadi berkat bagi kami yang menerimanya. Kami juga sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan muliakan apa yang menjadi kehidupan kami, untuk kami terus lebih dekat dan kami lebih memahami akan kuasa dan pekerjaan-Mu untuk kami. Bahkan juga kami sudah menyanyi, memuji besarkan nama. Biarlah itu menjadi buah-buahan harum. Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ini Tuhan, biarlah ini menjadi berkat kemuliaan nama-Mu. Dan terimalah menjadi persembahan yang hidup, tubuh kami, kesaksian kami, perenungan kami, lagu-lagu, bahkan juga doa. Karena saat ini Tuhan, layakkan hamba-Mu Tuhan untuk mengangkat tangan hamba-Mu, untuk memberkati umat-umat Tuhan yang saat ini hadir di Tisdak Tuhan. Apa yang belum sempat kami ucapkan dan apa yang menjadi pekerjaan kami, Tuhan yang akan berkarya. Kami hari ini biarlah kami berserah, percaya Tuhan melakukan akan kehendak-Mu. Tuhan, berkaryalah. Tuntun kami dengan belas kasihan. Engkau akan selalu memberikan kemenangan. Engkau akan selalu memberikan belas kasihan-Mu terhadap pengharapan-pengharapan kami, yang mungkin masih ada pergumulan kami yang belum dijawab. Tapi pada malam hari ini, Tuhan akan menjawab.
Bila kami akan melepaskan tidur kami, itu pun akan menjadi perenungan kami untuk kami melihat kuasa-Mu. Sehingga pada hari-hari ke depan, kami tetap bergantung kepada-Mu saja. Tuhan berkati pendeta, Tuhan berkati para majelis, Tuhan memberkati para anggota. Walaupun kami masih dalam masa pandemi, tapi kami masih diberikan kesempatan meditasi, memberikan kesaksian firman Tuhan menjadi kebanggaan bagi kami, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, inilah tutup acara kami, karena kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin.